3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini Ambung. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, teman-teman. Tidak lain tidak bukan itu berkaitan dengan politik. Dan tentunya tahun depan kita akan menghadapi pesta demokrasi. Dan menariknya anak muda sekarang akan banyak terlibat di politik tahun 2024. Jangan lupa coblos. Sudah berakhir langsung ya. Langsung habis ya. Saya melihat beberapa teman-teman saya ternyata juga akhirnya terjun di dunia politik. Tentu teman saya masih muda ya. Dan di podcast ini kita akan mengundang beberapa politikus muda dan kita melihat perspektif mereka tentang politik, seperti apa sih tujuan dan kebermanfaatan mereka di dunia politik. Dan telah hadir di samping saya salah satu sahabat saya, tidak lain tidak bukan Ibu Kanda Dina. Kanda Dinda. Ini nih kalau di kader nggak selesai. Dinda ya. Yunda. Beda dong. Sama dong. Oh, kok Itu aja organisasinya beda. Oh iya. Dina. Yes. Oke. Good. Sangat baik lah. Langsung pertanyaan pertama. Ntar sebelum kau nanya nih, tadi kan katamu ada beberapa politikus muda. Iya. Emang sebelumnya aku ada? Enggak, kamu yang pertama. Oh iya. Maksudku ini jangan sampai kayak ada perbandingan. Ini kan bahaya, kadang nih teman menjebak, jadi harus ditanyakan dulu. Iya. Kan saya ngundang yang maksudnya tidak sesama ini. Boleh, aman. Kalaupun sesama selo. Selo ya. Ini politik kita kan santai-santai aja, coy. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Gimana, Bung? Sehat? Saya juga sehat, alhamdulillah. Kesibukan belakangan ini apa nih? Selain kampanye? Ngeri ya, langsung dihajar sama aku. Boleh dong, tipis-tipis. Kesibukannya ini apa? Gak ada sih, sementara paling ya lagi fokus usaha sebenarnya. Ya, usaha, aku ya. lagi fokus usaha, lagi bangun Cemilan random itu ya? Maksudnya kan beraneka. Cemilan aneka cemilan. Ya, aneka cemilan snack store ya. Kalau kalian mau belanja, beli snack di situ lah. Kan isinya banyak. Banyak sekali. Dan iya, itu sudah lumayan gede ya. Alhamdulillah. Makanya aku fokus untuk di situ sih. Fokus di situ sekian. Ya sekalian cari duit kampanye lah. Terepet mulu kan pengalaman. Pokoknya gas. Ada dikit gas. Saya juga sibuk nih. Enggak ada yang sekarang aktivitas sibukan apa, Bung? Biasa, saya lagi bangun podcast saya. Ya betul sih, sekarang Bulan-bulan ini saya lagi bangun. Kemarin saya ngundang teman saya juga, kuliah kemarin selesai dari Mesir. oh jadi itu Kita sama satu SMA di Jogja kemarin. Dan itu podcast sebenarnya kan tujuannya untuk melihat hasil yang sukses dan gagal gitu. Iya sih. Itu jelas tuh. Dan saya lagi bangun podcast dan ya ini salah satu tema saya politik. Kayaknya menarik nih kalau kita bicara politik. Sangat menarik. Salah satu juga, Bo, kenapa aku langsung Belum ya. Ya langsung oke aja, langsung masuk aja. Sabar Bu, jangan digas. Dina, kenapa akhirnya dirimu memutuskan terjun payung? Terjun ke dunia politik. Kirain terjun bebas. Iya. Pertama, Terjun di memberungan enak juga loh. yang pertama ya hari ini kayaknya sudah bukan waktunya juga sih sebenarnya. Mungkin udah saatnya kali ya. Udah saatnya kita juga harus terjun ke politik karena kita kan berangkatnya memang orang-orang yang aktif di lapangan ya. Hari ini teman-teman kita, karena kita fokusnya di anak-anak muda komunitas yang hari ini itu aku lihat minim difasilitasi oleh pemerintah ya atau pemangku kebijakan lah gitu. Dan aku rasa kita bisa nih sekarang kalau kita mau sama-sama gerak untuk itu. Karena lagi-lagi terutama aku fokusnya ke anak muda, pendidikan dan perempuan ya. Fokus politikku, sasaran aku di situ. Hari ini tuh kita butuh sekali kehadiran pemangku kebijakan untuk memfasilitasi anak-anak muda untuk itu. Nah, tapi sejauh ini aku lihat tuh belum maksimal. Makanya kita berangkat dari kegelisahan itu ya, harapannya semoga saya Rahmadi ini sans gitu. Ya, santai banget. Jadi aku di politik serius, ini politik yang aku anggap adalah jalan politik yang gembira. Jadi santai aja berpolitik itu. Tidak, apakah dirimu akan membuat suatu citraan bahwa formal atau kau meninggalkan dirimu yang sebenarnya? Enggak sih. Biasanya kan gini ya, contoh ya, kenapa saya ngomong banyak banget orang yang saya kenal terjun di politik, dia itu akhirnya
ya kita tahu lah dia berbeda gitu dari sebelumnya. Pencitraannya lebih banyak gitu ya. Pencitraannya sorry to say ya, sorry to say. Munafik banget gitu di kamera dia begini-begini. Ya katanya sekarang apa katanya anak-anak kan sekarang muncul tuh banyak di Facebook, di Instagram. Tahun apa kalau ada yang baik dikit pasti caleg. Ya, gitu kan katanya. Pokoknya udah kecium nih baik dikit caleg. Iya, gitu. pokoknya apa-apa. Udah sih Bung, kalau aku sejauh ini terjun ke politik atas dasar kegelisahan. Hari ini kita khususnya yang ada di Kaltara itu minim akan perhatian, kurang difasilitasi juga. Aku lihat akhirnya kalau kemarin-kemarin kita tidak bisa, kayaknya kita sekarang bisa untuk itu. Dan salah satunya juga salah satu jalur yang bisa kita gunakan itu ya jalur politik, karena kita punya pemegang ini kan kebijakan. Iya, gitu. Betul sekali. Ada banyak kebijakan yang bisa kita buat, banyak regulasi yang kita buat yang berdampak untuk anak-anak muda khususnya. Salah satunya boleh nggak? Salah satu contoh kebijakan yang betul-betul kau perhatikan gitu. Misalnya kita bicara tentang isu perempuan lah. Apa? Ada nggak yang teknis ya? Aku ngomongnya soal teknis ya. Bisa aja ini kan kalau untuk perempuan kita selalu menyediakan ruang aman dan nyaman untuk perempuan. Betul. Nah sekarang kan perempuan-perempuan muda tuh udah banyak ibu-ibu muda ya terutama yang kegiatannya ada di indoor dan outdoor. Ketika mereka berkegiatan di luar tuh seharusnya di tempat-tempat tertentu seperti tempat-tempat umum khususnya itu tuh harus disediain ibu-ibu yang menyusui atau lagi mumpan itu kan disediakan ruang aman dan nyaman, bukan hanya toilet atau musola, tapi disediakan juga untuk ruang-ruang menyusui, ruang ramah ibu dan anak kayak gitu loh disediain Bu. Kalau aku pikir terutama ya kayak kafe-kafe gini karena ibu-ibu sekarang tuh butuh privasi room. Iya, karena ibu-ibu sekarang kan harus tetap waras juga. Betul. Iya kan di tengah tekanan menjadi seorang ibu muda itu kan luar biasa ya kita rasakan. Karena saya pribadi juga merasakan hal itu. Jadi kalau sesekali mau nongkrong bawa anak itu bukan jadi beban lagi gitu loh. Iya kan? Betul, Nah, itu salah satunya untuk perempuan. Kalau pendidikan karena aku melihat kurang lebih 8 tahun ya komunitas sama-sama, aku lihat hari ini tuh akses kita tuh masih sulit untuk mendapatkan bacaan yang betul-betul betul. Terus akses mendapatkan buku-buku yang sama dengan teman-teman di Jawa atau di daerah luar gitu kan. Itu susah sekali kalau kita dapatkan. Biasanya tuh kalau kita pedalaman kita kan mau ngasih buku apa ke anak-anak karena dikasih buku dongeng-dongeng kan. Nah yang kita bawa kan buku KTSP. Betul. Nah kadang juga aku jengkelnya gini, ini ya karena mungkin orang politiknya nggak paham ngasih donasi ujung-ujung juga bukan tepat sasaran. Akhirnya kan buku yang didonasikan kan percuma Bu. Mau diapain? Masa dijadiin bungkusan gorengan? Gitu. Maksud aku tapi kalau misalnya kita memang orang lokal yang paham itu, kita tahu nih kebutuhan spesifik di daerah kita tuh apa gitu loh. Kita di Kaltara butuh apa gitu. Banyak sih hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan ya. Banyak lah, cuman pelan-pelan. Karena aku juga nggak berani ya, walaupun aku terjun di politik hitungannya masih baru banget gitu ya. Betul. Jadi aku coba untuk melakukan hal yang memang di fashionku atau sesuai bidangku gitu loh. Aku nggak berani juga keluar dari itu. Jadi menarik sekali ya, karena kalau saya lihat beberapa kemarin politikus muda tuh banyak juga yang maju. Dan akhirnya hampir di semua dapil ada anak muda dan amat sangat disayangkan anak-anak muda ini ternyata juga tidak memberikan efek yang besar kepada kebijakan. Salah satunya yaitu mereka tidak expert di bidangnya. Iya betul. Ya karena ini sih kalau aku lihat kan rata-rata kan maaf nih ya, maaf ini kalau menurut aku sih ya, mereka itu berpolitik hanya untuk pesta demokrasi, bukan berpolitik dalam arti memang mau mengabdikan diri terjun ke politik, tapi lebih pengen ini mengikuti pesta demokrasi aja gitu loh. Nah sebenarnya ini yang aku pengen sampaikan juga, karena memang di politik ini aku terjun tujuanku selain memang menang tidak menang ya kan, maksudnya menang tidak menang lah tapi mau nggak mau tapi ngotot mau. Iya. Maksudku di politik ini sudah saatnya aku bisa ngedukasi atau enggak aku sharing sama teman-teman soal politik karena sejauh ini tujuanku tuh pengen ngedukasi ke masyarakat atau enggak orang-orang followersku lah karena aku kan selebgram. Bukan tidak. Bahasanya mengarah ke sana. Tidak, maksudnya dengan followers segitu yang dominasi anak-anak muda, setidaknya mereka tuh bisa aware tentang politik. Nah, sejauh ini kan mereka melihat politik itu kan lebih apa sih politik ini? Iya.
Iya, terlalu halus ya tadi tuh. Pokoknya yang dilihat tuh cuma negatifnya Betul. aja gitu. Ternyata Bung beberapa bulan ya, terus banyak juga sharing sama senior-senior yang sudah terjun di politik. Ternyata berpolitik itu enggak menjijikan itu gitu loh. Sebenarnya berpolitik itu salah satu bentuk pengabdian kita juga kepada masyarakat. Karena kan kemarin kita mikirnya kayaknya organisasi, komunitas saja nih yang bisa anu lah kayak Iya, gitu kan. betul. Ternyata enggak, berpolitik juga begitu. Itu kan bentuk pengabdian kita melalui politik itu. Iya, Nah, iya, iya. jadi sebenarnya tugas beratnya itu ada di partai politik. Bagaimana pemilu ini atau pencalonan ini atau pesta demokrasi kita itu tidak hanya sebagai maksudnya partai itu tidak hanya dilihat atau merekrut orang untuk Meramaikan. Iya, meramaikan pesta demokrasi aja, tapi partai ini juga harus bisa menciptakan kader-kader yang memang kompeten di bidangnya gitu loh. Iya, apalagi betul-betul memahami soal politik gitu. Nah, setidaknya sebelum ada pesta demokrasi kita, masing-masing partai itu ya sudah mengkader orang-orang yang memang berkompeten dan memang mau berpolitik. Iya. Jadi nantinya kan dari kader-kader mereka itu betul-betul orang yang kompeten di bidangnya, yang sudah siap untuk mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif kayak gitu kan. Harusnya seperti itu gitu. Jadi mereka sebelum terjun ke legislatif atau mencalonan atau mengikuti pesta demokrasi, mereka udah dibekali tentang politik nih. Oke, ya betul. Iya kan, seharusnya kayak gitu. Mereka ada modal dasar apa ya, selama mungkin dari partai itu buat pelatihan ya pengkaderan gitu kan. Biasanya Jadi isinya perkaderannya tuh muncul sebelum pemiluan gitu. iya, aturannya tuh udah jauh-jauh hari. Jadi kita tuh orang-orang yang terjun mencalonkan diri menjadi calon legislatif tuh udah paham tentang politik. Aku aja pribadi sebenarnya kan hitungannya lambat lah. Aku berani memberanikan diri juga karena aku percaya aku bisa. Karena aku tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah aku jalani sebelum-sebelumnya. Karena sejauh ini belum ada juga yang kayak apa ya, Bu? Kalau aku bilang tuh kayak, lo si Dina nih sosok kayak gini karena dia kayak gitu kan. Sebenarnya nggak bisa, karena sebelum aku pencalekan atau aku mencalonkan diri juga, aku udah pernah ngerasain. sudah terjun di lapangan sebelumnya. Jadi kalau orang mau bilang aku pencitraan atau mau apa gitu, nggak bisa. Aku selalu bisa jawab sebelum aku mencalekan. Aku sudah. Aku juga mau nanya itu sih. Aku sudah masuk desa, Pak. Hampir kecelakaan lagi aku. 3 kali loh, nyawanya di batas. Apa lagi caleg di kali. Jadi gitu. Seru aja, politik itu santai. Menarik sekali teman-teman obrolan kita pada podcast kali ini ya. Minimal 1000 viewers nih. 5.000 cari teman. 50. Oke, Dit, berbicara tadi tentang pandangan anak muda terhadap politik. Bahkan di usia kita sekarang juga masih menganggap banyak ya di teman-teman itu politik itu ya itu tadi kata Panji itu politik itu kayak septic tank. Iya. Kita tuh kayak masuk ke dalam septic tank Jadi bau. Padahal yang buat satu, ya kan? Yang bau semuanya. Ada nggak kau bagaimana pendekatan kepada para pemuda-pemuda ini untuk mengedukasi tentang politik khususnya? Karena ya itu orang pada ngelihat dunia ini terjun ke politik sebagai pencitraan. Pastilah. Tiba-tiba promosi dia di wah pencitraan apa? Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba langsung buat flyer gitu kan. Apa ada pendekatan nggak yang kepada karena pasti juga pemilih muda ini kan juga lumayan besar kan suaranya. Ya, nggak ada pendekatan gimana sih, Bung? Memang aku aja setelah ada obrolan sebelumnya ya di internal kan dan Bung, jadi nggak ada. Ya no, memang kalau bicara memang dihalang loh. Kok bersuara aja banyak yang halang. Jangan lupa, pokoknya aku di ujung-ujung selalu bilang jangan lupa nomor 3. Oke, tadi lanjut. Tidak ada pendekatan. Tidak ada pendekatan khusus gimana. Intinya waktu itu aku udah mengiyakan, habis itu sebulan sebenarnya terkonsep, Bul. Cuma tuh terkonsep, cuman aku tuh memang enggak ngepost apa-apa itu enggak ada. Cuman pas sudah di hari persiapannya udah lama. Oh, udah lama. Cuman aku berani tampil itu di bulan Maret ya. Oke. Ya kan, bulan Juni. Nah, itu aku langsung ngepost. Yang tujuanku memang fokus gimana politik ini sehat lah. Iya, politik ini sehat, politik ini santai, pokoknya ngedukasi ke masyarakat. Aku butuh politik yang fresh, politik yang berbicara tentang gagasan dan ide. Aku lebih ke situ. 3 tuh aku menganggap politik ini harus bisa mengedukasi, politik ini bisa bertanding atas nama gagasan dan ide. Terus politik ini ya berbicara tentang politik santai. Politik yang slow lah. Jadi kalau naik
ya slow aja gitu, berarti Yap. belum rezeki gitu. Nah, Nggak perlu ada yang distres-stres. jadi enggak all in banget gitu ya. Iya. Maksudnya kan ada caleg yang all in banget ya. Ya, tapi nanti belakang-belakang ya, karena aku mau tahu nih, aku tahu nih pasti kamu kan senggol money politik. Nanti dulu, Bung. Aku siap-siapkan udah mau takut tuh kan. Karena sulit nih bicara money politik di Kaltara nih, besar, Pak. Ya. Nggak ada persiapan apa-apa, intinya memang karena tujuanku adalah mengedukasi setelah terjun di politik, maka yang aku lakukan adalah nge-branding soal politik di sosial media aku. Oke, ya. Aku buat podcast Suara Politik Anak Muda, disitulah aku bisa ngedukasi kenapa kita harus terjun ke politik, Oke. kenapa kita harus bisa menjadi orang pemilih yang cerdas. Betul. Nah, konten berikutku ini kenapa pemilihan partai itu juga penting. Cuman belum keluar kan? Oh, ada sudah. Ada. Oh. Jadi sudah aku bilang, Bu, aku tuh sebenarnya terkonsep. Banget ya. Ya, sebenarnya Dina kan kita lihat ya sebagai yang orang udah kenal, Dina nih kan banyak banget sensor tadi ya. Iya. Cuma namanya aku kurang percaya diri kan kemarin. Jujur setelah memutuskan untuk mencalonkan, Bu, apa ketakutan terbesarku? Apa? Nggak mau tahu. Enggak mau. Mau lah. Nggak mau. Apa ketakutan terbesarmu sebagai seorang politikus? Enggak lah, teror biasa aja. Jatuh aja enggak sakit. Enggak, ketakutan terbesarku bahkan aku takut teman-teman terdekatku Pergi. Ya, karena tahu aku mencarikan. Karena kan aku udah sama temanku tuh udah inilah ngobrol tentang apapun sama mereka, sama sahabat-sahabat aku gitu. Teman-teman yang betul partnerku di kuliah, partnerku di komunitas gitu kan, yang memang mereka, kita kalau ngobrol tuh selalu soal politik tuh jengkel gitu, nah benci betul gitu. Tahu-taunya karena kita tuh orang-orang yang sering di politisi sama politikus, iya kan? Iya, maksudnya sering dibotei itu, sering di kan. Nah, aku tuh takut, Bu, karena aku konsepkan tapi itu di luar dari pengetahuan teman-temanku yang lain. Karena biasanya kalau aku konsepin sesuatu, aku selalu minta pendapat teman-teman dekatku kan. Kali ini benar-benar enggak. Terus apa respon mereka setelah tahu? Nah, ternyata setelah direspon gitu kan, ini nggak ada yang ku kabarin sama sekali nih. Iya. Termasuk teman-teman dorong-dorong ini. Ada, alhamdulillah positif, Bu. Dan mendukung semua. Masya Allah, positif, selamat. Oke, kabar positif yang mana nih? Ya, seneng banget. Positifnya dalam artian Di luar mereka expect. iya, Oke. karena aku tahu karakter teman-temanku kan. Ya. Mereka kalau tidak suka itu Pasti. bukan menjauhi, tapi memilih diam gitu loh. Oke. Kalau enggak lebih ke ya sudahlah, terserahlah, itu Artinya pilihanmu gitu. mereka percaya bahwa politikus itu nggak salah, sistem politiknya nggak salah. Yang salah itu ya itu tadi oknum-oknumnya itu yang iya. manfaat. Akhirnya dia bisa mempercayai dirimu. Iya, Oke. jadi itu lebih ke situ, mereka ngeresponnya bagus dan Oke. alhamdulillah teman-teman tuh malah kalau misalnya aku buat konten gitu ya, mereka tuh yang kayak bantu komenin share, dia, komen. bantu share, kalau enggak ada yang perlu diperbaikin, ini suaranya kegedean nih, namanya aku juga baru belajar ngedit kan, jadi itu semua Emang nggak ada ini- tim ses? itu nantilah aku bahas selanjutnya. Untuk tim-tim tuh sebenarnya tim ada, cuman aku bukan yang, karena sebenarnya semua orang tuh bisa kita jadikan tim sih. Oke. Iya, kalau aku pikirnya gitu, semua orang bisa kita jadikan tim karena lagi-lagi suara mereka itu ya pilihan mereka gitu. Aku walaupun mencalonkan enggak akan pernah memaksakan mereka. Kalau mereka yang mau berarti mereka mewakafkan suaranya ke Oke. aku, Oke, mempercayai. menarik. Nah, Ya, Dina, saya lihat artinya sebagai seorang politikus yang berani ujuk gigi kualitas, Ya, biar orang lain itu bisa ngelihat kualitasmu Oke, seperti apa. bukan kualitas aku secara pribadi Betul, sih, maksud- tapi lebih ngelihat ngajak masyarakat nih, kalau berpolitik tuh yang dilihat bukan sekedar materi, tapi Betul. ide sama gagasannya Oke, nih. Karena ya. aku ngelihat, Bu, politik kita nih sekarang makin berubah nih, Betul. makin makin modern lah kalau aku lihat. Cara mindset juga udah jauh daripada yang dulu-dulu lah. Sekarang tuh orang masyarakat kita tuh udah capek namanya janji-janji, capek namanya diajak ngumpulnya segala macam. Walaupun ada beberapa sih, tapi aku lihat sudah lebih cerdas untuk melihat itu, karena mereka udah bisa menilai, alah paling mau datang. Nah, jadi yang mereka butuhkan tuh sebenarnya memang kira-kira kamu naik bisa buat apa nih. Betul. Gitu. Walaupun kadang beberapa orang menilainya ya, politikus muda menilainya bahwa itu tuh kayak janji omong Iya, kosong betul. gitu kan. Tapi nggak bisa, karena kita bicara ide dan gagasan, lo harus nyampaikan ide gagasanmu apa nih gitu kan. Persoalan naik tidak naik kan itu urusan belakang. Iya. Berarti dari situ kita udah bisa dinilai nih value-nya orang mau naik di politik nih apa sih gitu kan. Dia ini mau bicara tentang apa. Yang bahaya kan tiba-tiba naik tapi nggak tahu mau buat apa. Ya, betul. Iya sepakat. kan? Aku Nah. banyak banget ngelihat
kemarin tiba-tiba naik ini siapa ngewakilin anak muda juga ketemu kita nggak Iya, pernah. bicara anak muda, bicara semangat muda, tapi maaf nggak muda. Nggak muda. Iya. Kan? Itu Pikirannya saya juga nggak jengkel muda. banget sama. Siapa, Bung? Siapa? Kan juga aku bisa ngedit. Oh iya. Aduh. Bung, terus aku. Jadi suka-sukamu ya. Aku baru ingat ini kan tersetting. Kok mancing sebut lah. Ya gimana enggak? Maksudnya tiba-tiba atau di Jakarta doang. Iya. Itu kan maksudnya tahu di mana gitu. Iya. Nggak pernah lihat-lihat kita. Nggak pernah terjun ke lapangan. Itu gitu. contoh buruk sebagai politikus muda menurut Iya. aku ya. Nah, itu yang harus kita ubah pelan-pelan. Betul. Ya karena menghilangkannya sulit rasanya. Setidaknya kita bisa mengubah pelan-pelan. Kita melihat kebaruan kita berpolitik sekarang tuh yang betul-betul memang politik-politik sehat, politik anak muda, politik yang fresh lah, Betul. ya kan? Yang bisa diundang di sini juga, Iya. nggak mandang viewersnya banyak dikit. Betul, nggak melihat ini dari partai mana, ini partai mana gitu kan? Saya padahal nggak punya masa ini, tapi Dina mau loh hadir di podcast saya untuk mengedukasi teman-teman. Enggak sih. Memang saya doang dulu yang ngundang sih, belum ada yang ngundang yang lain. Iya, karena ada yang undang kesian. Insyaallah ini yang pertama dan akan ke depan banyak yang ngundang di melihat perspektif. Iya, ada beberapa sih juga teman-teman yang ngajak podcast, cuman aku Aku dulu bakat- gitu. Enggak sih. Oh iya, Kak. Jangan Jangan so penting lah. Enggak sih. Maksudnya nanti next mungkin ada gitu kan, karena tujuan aku sebenarnya Bu aku mau itu karena ini salah satu jalan yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat. Berapa banyak yang nonton itu kan setidaknya bisa Mengedukasikan lah. mengedukasi ke teman-teman. Minimal mengedukasikan. Iya, betul. Syukur-syukur memilih. Alhamdulillah. Iya, Nomor walaupun- 3. Oke, Din, boleh tahu Din kau maju di apa nih? Caleg apa nih? DPR RI. DPR RI. Iya, Wah, maksudnya keren ya. Enggak keren sih, Bu. Ya, aku keren lah sebagai orang yang kenal Dina Yang ada- beberapa tahun belakangan ini kan. Akhirnya maju ke Langsung ke RI, Pak. Orang kalau udah, Din, kota anu apa dapil mana, tarakan apa gitu kan? Rata-rata yang nanya, DPR RI. Wih, Din, kelas ya kau ya. aku juga pas ngeliat di Instagram, wah kayaknya typo nih. Oh, lebih tidak percaya ya. Lebih tidak percaya Wah, ya. artinya partai menunjukmu dan merasa kau punya kualitas di situ dan paham di bidang itu. Mungkin seperti Ya, itu kan. dan akhirnya perempuan juga yang maju. Ya, keterwakilan perempuan kan ada 30%. Berapa persen itu kalau nggak salah 30%, dan itu keren sih menurut aku karena memang beberapa podcastku kemarin juga ya itu tadi tentang pendidikan anak dan ibu-ibu, perempuan dan sebagainya. Dan money politik ya. Dan gimana tanggapanmu tentang money politik kita di sini? Di Kaltara ya Di khususnya. Kaltara ya. khususnya. Kita bicara Kaltara aja. Money politik Kaltara, aku berapa kali ketemu sama orang-orang yang sudah ini ya mencalonkan, sudah duduk di dewan lah. Kau berapa juta nanti? Satu kepala. Hitung per kepala lah, Pak. Adalah 1.000. 1.000 gitu. Bahasanya sekarang bukan ada uang suap. Jadi bahasanya? Infak. ada di perhalus-halus. Serius aku betul baru tahu nih, Pak. Betul, namanya infak ada ya? yang menginfakkan, ada uang capek. Aku- Jadi enggak jatuhan juga Oh, bahasanya diubah-ubah. Iya, lebih dihaluskan ya. Heeh. Sadakoh kalau aku ya. Ini ada Pak sedikit uang sadakoh. Iya, gitu. tolong ya. Tolong suaranya diwakafkan. Udah banyak represi ya. Ini sadakoh. Oke Dina, harapanmu terhadap pemilih muda nanti ke depan seperti apa? Harapan aku ya untuk pemilih muda gunakan hak suara kalian, karena suara kalian itu betul-betul menentukan. Karena belakang ini kan ada hasil dari KPU itu bahwa pemilih terbesar kita kan jatuh di Pemilih muda. pemilih muda. Jadi gunakan hak suara kalian sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kalian golput, apalagi ikut juga yang namanya money politik. Oke. Jadi Tapi- betul-betul kalian memilih atas dasar melihat ide gagasan calon legislatif yang kalian akan pilih. Oke. Gitu. Harus bisa menjadi pemilih yang cerdas. Karena kalau tidak anak muda, itu siapa lagi yang akan Meneruskan Iya. estafet kepemimpinan kita ke depannya. betul. Siapa lagi yang akan membuat kebaruan atau mengubah sedikit sistem politik kita ini gitu. Karena Oke. berawalnya dari situ. Kalau untuk masuk ke kalangan ke bawah itu kan kita agak sulit ya. Iya. Sama namun
karena biasanya kalau sama orang yang jauh di atas kita itu kan agak sulit nih mengedukasi mereka karena merasa mudah. sedikit pengalamanmu nih, ya kan? Dek. Bapak nih lama sudah jadi tim ses, dia bilang, gitu kan? Ya sudah pengalaman ya. Iya, jadi sebenarnya ya, di lapangan itu udah banyak dan itu juga salah satu pendorong masa kemarin ke masyarakat sampai kita ke ujung-ujung kan udah pernah komunikasi bisa lah gitu kalau cuma modal gitu aja. Mungkin itu sih Bu harapannya. Ya menarik sekali Bu Dina. Kamu ngomong money politik tadi ya? Nah, aku menyinggung soal money politik karena apa? Karena menurut riset bahwasanya bahwa pemilih muda ini itu sudah lebih cerdas pemilih muda sebelumnya. Betul. Dimana mereka lebih rasional aja, ya, betul. lebih lebih ngelihat realita. Kok kerja apa kok tiba-tiba begini? Betul. Dikasih uang nih pilih saya, dia bakal ngambil duit tapi nggak bakal milih lo. Nah, gitu. Aku pernah dapat gitu Bung bahasanya temen nih anak-anak muda. Sekarang kita cerdas kok Kak, dia bilang. Ambil uangnya jangan pilih orangnya. Makanya aku bilang teman-teman sekarang yang politikus menggunakan money politik ya. Karena lagi-lagi kalau money politik tuh nggak bisa kita ini juga ya. Maksudnya ya real di lapangan gitu. Ada aja kalau kayak gitu. Lapangan ada aja. Iya ada aja. Cuman kan lagi-lagi kembali ke kita nih. Misalnya 350.000 gitu kan untuk 5 tahun, 4 tahun kan Pak dibagi setahun berapa? Dibagi sebulan berapa gitu kan? Jadi kalau misalnya kalau dia naik terus lupa sama kalian-kalian tuh ya wajar, ya kan? Segitu tuh kecil. Sebenarnya kalau kita juga mengiyakan hal-hal itu sebenarnya mudahnya gini, kalau misalnya dia menggunakan money politik ya, berapa kos anggaran politik yang dia gunakan setelah dia naik, duit dari mana kira-kira logikanya untuk mengganti itu kecuali dia sudah sultan di Kaltara ya, itu pun pasti Pak butuh modal, butuh kembali pada mungkin ya mempengaruhi kebijakan. Iya betul, akhirnya ketika naik ya fokusnya kembalikan modal, bukan untuk program atau kegiatan yang harusnya dijalankan ke masyarakat kayak gitu loh. Kayak siapa tuh? Anak muda sekarang, orang-orang masyarakat kita ya, mau muda mau tua, aku lihat sudah banyak teredukasi karena di sosial media udah banyak narasi-narasi yang mengarah ke situ untuk lebih cerdas menjadi pemilih. Makanya nggak ada sih aku bilang tim tuh yang betul-betul solid di politik. Kalau menurut aku ya, apalagi tim ses. Tim ses itu kalau dari sudut pandang aku bisa jadi orang yang betul-betul akan membantumu, bisa juga yang akan menikah. Ya, karena yang aku lihat seberapa kuat duitmu, maka lo punya kuasa. Lo punya duit. Lo punya kuasa. Jadi gitu, jadi lu soal money politik sebenarnya kalau kita nih sepakat Bu, aku kadang mikir kan, kalau aku lagi tidur nih, seandainya nih politikus ini semua nih serentak untuk tidak melakukan money politik, ini masyarakat kita juga bakal ketar-ketir. Nggak mungkin kan pemilu ini tidak berjalan, tidak ada pemilih 1 sampai berapa ribu orang, berapa juta sih penduduknya Kaltara ini? Kaltara ratusan ribu atau puluhan ribu ratusan kayaknya. Nah, kalau kita semua sepakat untuk tidak menggunakan money politik, nggak mungkin nih masyarakat tidak akan melakukan pemilihan atau pencoblosan. Jadi yang mereka lihat tuh bukan dari materi lagi, tapi betul-betul mungkin bisa yang dilihat kedekatan kita, ya kan? Gagasan kita. Kadang aku mikir aja sih, iya ya, coba seandainya politik kita ini semuanya sehat gitu ya, memikirnya tanpa mikir nanti aku nyediain duit ke sekian dan segala macam, tapi yang kita saingi ini yang kita ini beradu gagasan dan ide aja gitu. Tapi lagi-lagi sulit ya, karena aku lihat juga politikus yang katanya juga anak muda maju kali ini juga tergerus juga sama politik yang tua-tua gitu mah. Politik lama, katanya anak muda, cara politik ke belakang. Mungkin mereka semua kayak kau juga, datanya kalau terpilih. Nah kita ya kan. Makanya aku bilang kalau terpilih sama tidak terpilih ya udah jadi masalah kan, kita berpolitik santai. Setelah berpolitik Bos, sebenarnya aku juga mikir panjang tentang karirku ya, terutama aku seorang perempuan, aku punya keluarga ya gitu kan. Jadi ketika aku memutuskan untuk berpolitik, aku ini sudah jatuh nih di kolam, udah basah, nggak mungkin kan aku nggak berenang, aku nggak manfaat. Jadi selama 5 tahun ini kasarnya hak keluarga negaraanku diambil, aku nggak bisa mencalonkan menjadi PNS, kan? Banyak. Padahal kau berpulang ke sana ya. Tapi aku pikir kayaknya jalan-jalan aku untuk pengabdian nggak mesti harus jadi PNS deh, karena dari awal juga akan motivasiku untuk melanjutkan studi bukan mengejar PNS. Itu kan rezeki, kalau misalnya diterima alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, bisa jadi pengusaha, bisa bangun sekolah sendiri, nggak apa-apa lah gitu. Jadi 5 tahun ini betul-betul aku fokuskan untuk berpolitik. Terlepas nanti setelah pemilu aku coba untuk
lebih banyak belajar di partai yang aku pilih. Aku masuk melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Bangsa. Pak. Tolong ulangi dong, aku takut. Partai Kebangkitan Bangsa di PKB nomor 1. PKB nomor 1 ya. PKB partai nomor 1 karena menurut aku di PKB itu salah satu alasanku milih PKB karena secara ideologis ya kita karena ya kan kader-kader Nahdien, tidak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama sih, tapi kan kita orang-orang Nahdien masuklah di situ. Secara ideologi kita sepemikiran gitulah simpelnya. Sepemikiran secara ideologi. Terus yang kedua juga kenapa di partai PKB, karena aku ngelihat PKB ini sangat-sangat aware sama perempuan. Banyak kebijakan termasuk TPKS, Undang-Undang Perempuan Kekerasan dan itu pelecehan seksual itu kemarin menolak. Bisa aja loh. Yang paling mengusungkan kan PKB. Jadi salah satu juga alasan aku kenapa akhirnya aku terjun masuk kecimpung di partai PKB itu karena beberapa kebijakan yang pro terhadap perempuan itu tuh dari PKB, partai PKB. Dari koalisi PKB yang berjuang mengesahkan undang-undang kekerasan dan pelecehan seksual itu, TPKS, undang-undang TPKS itu kemarin itu kan salah satunya dari politikusnya PKB, Ibu Ida Fauzia, ya kan? Nah, beliau dengan kawan-kawan berjuang untuk mengesahkan undang-undang itu. Terus banyak lagi sebenarnya kebijakan-kebijakan lain yang didorong sama teman-teman atau politikus-politikus dari PKB itu. Terus sama ini sih ada wadah yang memang khusus untuk perempuan di PKB itu. Itu yang membuatmu akhirnya adalah ada namanya Perempuan Bangsa dan Perempuan Bangsa dan itu aktif sekali. Nah, sebenarnya di Kaltara itu peluangnya besar. Jadi kalau misalnya intinya setelah selesai pesta demokrasi ini terpilih atau tidak terpilihnya Nawa itu aku salah satunya membesarkan perempuan bangsa di Kaltara. Jadi aku pengen perempuan-perempuan yang memang mau terjun di politik masuk di PKB, kita sama-sama bergerak di perempuan bangsa. Jadi di perempuan bangsa itu wadah yang bisa kita gunakan untuk politik perempuan. Menarik sekali dan ini saya baru dengar karena memang baru satu orang sih saya undang ya. Dan memang keren banget ya, maksudnya dengan akhirnya kita ngobrol. Saya berangkat dari politik itu Koto. Setelah saya undang Anda dan saya mendapatkan beberapa perspektif yang luar biasa, pelan-pelan saya bergeser. Politik ternyata menyenangkan. Dinamikanya main, konfliknya main, iya nggak sih? Ya kan? Seru aja gitu. Seru. Daripada yang nyalek-nyalek diam baik, tapi main bawa tangan, ngapa-ngapa itu. Aku tuh padahal pengen banget ya, sejauh ini yang aku lihat antara politikus yang ada di Kaltara ya itu kayak memasang diri, maju ke depan berdialog. Lebih ini sih. Kenapa juga posisi ketiga? Aku nggak puas. Intinya kalau aku lihat sejauh ini anak-anak muda yang terjun ke politik tuh malah mengikuti politik lama gitu loh. Maksudnya kalau kurang asik gitu loh. Maksudku walaupun kita berbeda gitu kan, berbeda dari partai ini, dari caleg ini, ya selalu aja kalau misalnya kita ketemu nongkrong bareng, duduk bareng, ngobrol bareng ya kan biasa kan. Nah tapi yang aku lihat hari ini tuh kayak menjaga gitu loh. Takut. Iya, memang kalau kita ketemu bahasnya politik terusnya nggak mungkin lah kan, garing kan, ketemu dikit gimana? Tarkan tengah, kan nggak mungkin Pak. Udah latihan gitu ya? Iya, aku udah pokoknya udah pas. Iya. Iya kan? Ya aku seru banget sih kayak makin lagi ngundang. Semoga kita bisa ngundang 2 narasumber ya. Iya Bung, kalau aku pikirnya nanti dari podcastmu tuh bisa ngundang teman-teman politik yang lain. Saya sih sebenarnya setuju aja kalau yang kayak gitu. Yang banyak sih. Nanti kalau alat saya cuma ini aja sih Bu. Kalau misalnya Bapak butuh narsum, ya dari PKB banyak anak-anak. Saya senang tuh kalau politik muda yang bicara gagasan dan itu. Insya Allah dari PKB tuh siap ya. Jubirnya partai kayaknya sudah. Sekalian ya. Ya. Di PKB banyak caleg-caleg muda Pak yang insya Allah siap untuk ngedukasi teman-teman soal politik. Iya. Menarik sekali teman-teman ya podcast kita kali ini. Dan amat sangat sayangkan, ini baru podcast terlama saya. Biasanya saya 40 menit tuh nggak pernah. Saking asiknya ternyata kita berbicara politik. Iya, banyak cerita sih. Nggak apa-apa. Jadi Dina, saya ucapkan selamat berkompetisi. Siap. Pesta demokrasi. Iya.
Dan saya harap tadi gagasannya sebenarnya banyak banget, cuman kayaknya waktu nggak cukup. Iya. Dan saya senang Dina salah satu orang yang mau nunjukin dirinya sebagai politikus. Ya harus tampil, totalitas Harus tampil, Pak. Betul. Saya sekarang punya identitas baru, saya kader politik PKB yang itu harus saya tampilkan. Oke. Dan tidak usah setengah-setengah, takut dibilang politikus. Enggak, hari ini harus saya tampilkan karena itu identitas yang baru saya jalani dan harus saya tunjukkan bahwa berpolitik itu ya selalu tidak akan meninggalkan Dina yang dulu-dulu. Oke. Dina tetap akan berkomunitas, tetap akan melakukan aktivitas-aktivitas yang sosial ya kan, tetap terjun bersama teman-teman yang lain, nggak ada yang perlu diubah gitu seharusnya. Aku harap ini masuk kamu. Aku harap ini masuk. Biasaan tuh orang bisa. Oke lah Dina ya, pokoknya keren banget hari ini dan saya harap Dina sukses di kedepannya. Amin. Intinya calon legislatif. Masih nggak mau, cuman saya ini nggak mau, cuman saya ini calon legislatif DPR RI. Intinya Provinsi kalau Kalimantan lihat nomor 3. nomor 3 jangan lupa. Tapi Oke kan lah. aku habis tuh buat lagi kau banyak-banyak. Malah kan aku nih sarankan kau tuh ketemu sama orang yang Kojak Podcast tuh yang naik tiba-tiba Pak. Jadi kita bisa lihat kan. Itu kan lebih seru. Bagaimana kita ngobrolin itu setelah ini masih nge-record? Oh. Oke teman-teman, itu aja podcast kita kali ini dan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Semoga dia sukses di jalur politiknya dan teman-teman, semoga teman-teman juga bisa menjadi pemilih yang cerdas. Saya Makbul, terima kasih sekali lagi Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.